Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau tampakkan sedekah-sedekahmu itu, maka bagus sekali. Dan jika engkau sembunyikan, kemudian engkau berikan kepada fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dengan sebab itu Allah menghapus sebagian dari dosa-dosamu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Surat Al-Baqarah ayat 271. Ikhwan akhwat fillah, salah satu amalan utama yang ada di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah itu bisa kita lakukan baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ada sebuah kisah yang menarik dan inspiratif dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada seseorang yang ingin menjaga kualitas sedekahnya. Lalu dia memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Dipilihlah waktu untuk memberikan sedekah itu pada malam hari, supaya identitas dia itu tidak diketahui oleh orang yang menerima sedekah. Maka pada malam pertama ketika dia memberikan sedekah, dia berikan sedekahnya kepada seseorang. Ini sedekahku untukmu. Ternyata sedekah itu jatuhnya kepada seorang pezina yang malam itu ditemuinya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang diberikan ini adalah sedekah untuk seorang pezina. Barulah besoknya pezina ini bercerita kepada banyak orang bahwa dia mendapatkan sedekah dari seseorang tadi malam. Maka sampailah berita itu kepada dia yang memberi sedekah. Apakah kemudian dia kecewa? Apakah kemudian dia menyesal? Ternyata yang diungkapkannya adalah kalimat Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Ya Allah, segala puji bagi engkau walaupun sedekahku itu jatuh kepada seorang pezina. Artinya dia memahami pasti ada takdir Allah kenapa sedekahnya yang sudah dia jaga secara sembunyi-sembunyi tersebut justru jatuhnya kepada seorang pezina. Kemudian besoknya dia kembali keluar pada malam hari untuk melanjutkan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi waktu yang dipilih malam hari. Maka bertemulah dia dengan seseorang pada malam berikutnya. Lalu diberikannya sedekah itu kepada orang tersebut. Ini sedekahku kepadamu. Ternyata sedekah itu pun jatuh kepada seorang pencuri. Karena pencuri itu kan biasanya bergerak dan bekerja kan pada malam hari. Ternyata sedekah itu jatuhnya kepada seorang pencuri. Besoknya pencuri ini kemudian bercerita kepada orang bahwasanya dia mendapatkan sedekah. Maka kemudian orang-orang berkata, kenapa seorang pencuri bisa dapat sedekah? Kalau bagi kita tentu ini penyesalan yang kedua kali. Kekecewaan yang kedua kali. Kenapa? Karena yang pertama sedekah kepada pezina. Yang kedua sedekah jatuhnya kepada seorang pencuri. Tapi ternyata yang memberi sedekah tetap mengungkapkan Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin. Walaupun sedekahku itu jatuh kepada seorang pezina dan kepada seorang pencuri, ya Allah, aku tetap memuji engkau. Artinya dia memiliki sebuah keyakinan bahwa sedekah itu sudah ada takdir dari Allah sehingga jatuhnya kepada pezina dan jatuhnya kepada seorang pencuri. Untuk yang ketiga kalinya, orang yang bersedekah itu kembali pada malam hari keluar untuk memberikan sedekahnya kepada seseorang secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika bertemu, dia berikan sedekah tersebut pada orang itu. Ternyata untuk ketiga kalinya sedekah itu sepertinya salah sasaran. Karena yang mendapatkan sedekah itu adalah orang yang paling kaya di kampung itu. Besoknya dia cerita, ributlah orang sekampung. Kenapa orang kaya bisa mendapatkan sedekah? Lalu kemudian berita itu sampai kepadanya. Tapi tetap dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala sarikin wa ala ganiyin. Aku tetap memuji engkau ya Allah
walaupun sodokohku itu jatuh kepada seorang pezina, walaupun sodokohku itu jatuh kepada seorang pencuri, walaupun sodokohku itu jatuh kepada orang kaya di kampung itu. Riwayat ini berlanjut. Ternyata di dalam mimpinya dijelaskan bahwasanya sodokoh-sodokoh yang diberikannya tersebut, walaupun menurutnya salah sasaran, ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang luar biasanya, bahwa dengan sodokohnya itu semoga mampu merubah perilaku orang yang tidak baik itu menjadi baik, merubah perilaku pezina tadi sehingga berhenti dia dari berzina, kemudian merubah perilaku orang yang mencuri tadi sehingga berhenti kemudian dari mencuri, dan orang kaya yang mendapatkan sodokoh pada malam itu ternyata adalah orang kaya yang pelit. Semoga dengan sebab sodokoh itu maka berubahlah dia menjadi orang kaya yang dermawan. Ikhwan akhwat fillah, pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini adalah kalau saja dengan sodokoh itu bisa merubah perilaku orang menjadi baik, apalagi kita yang mengeluarkan sodokoh tersebut. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap diri kita bahwa dengan sodokoh itu akan mampu merubah kita menjadi pribadi yang baik. Maka mudah-mudahan kita perhebatlah sodokoh kita di bulan Ramadan dan juga nanti di luar bulan Ramadan agar kita senantiasa terjaga dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.